Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Lukman dengan NIM 2130511040. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat pola abstrak di P5JS pada mata kuliah Grafika Komputer. Nah, di sini saya menggunakan color argumen dan color kombinasi warnanya analogus. Dengan warna analogus ini, yaitu warna yang berdekatan satu sama lain dalam lingkaran warna. Skema warna analogus ini sering ditemui dalam alam dan menyenangkan untuk dilihat. Kombinasi ini memberikan warna terang dan ceria sehingga warna terlihat lebih harmonis. Nah, di sini saya menggunakan bentuk shape segi empat, lingkaran, dan titik. Bentuk shape segi empat dengan menggunakan sintaks square dan lingkaran menggunakan circle dan titik menggunakan point. Nah, pada color kombinasi yang saya gunakan yaitu seperti bentuknya warna di dalam bentuk ini. Ya, segi empat warna krim dan lingkaran warna krim kuning dan di sini titik menggunakan warna coklat. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang looping. Looping adalah atau pengulangan dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang kegunaannya untuk mengulang sebuah perintah atau instruksi yang dibuat dalam skrip sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, program yang saya buat codingannya seperti ini dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang looping square atau segi empat. Nah, di sini saya membuat codingan seperti ini. Nah, di dalamnya ada looping yaitu for let square x sama dengan 0, kemudian square x kurang dari 8, maka square x akan bertambah atau diinkremen. Kemudian nilai x itu adalah 0, maka 0 itu adalah kurang dari 8. Maka kita tuliskan pada tabel ini jadi 0. 0 di sini yaitu kurang dari 8, maka hasilnya benar 0. Nah, kemudian for let square y sama dengan 0, square y kurang dari 8, maka square y akan bertambah juga. Nah, square y di sini hasilnya 0 juga karena masih nilai awal. Nah, dari sini kita tidak akan melanjutkan pada square x, tetapi y di sini akan menginkremen sendiri atau akan bertambah secara otomatis. Yang asalnya nilainya 0 kini akan menjadi 1 karena ditambah 1. Yang asalnya 0 bertambah jadi 1, kemudian 1 juga ditambah 1 jadi 2 sampai 7. Nah, kemudian sekarang balik lagi pada tabel kedua, x-nya akan bertambah juga menjadi 1 karena diinkremen. Yang asalnya 0 kemudian akan bertambah menjadi 1. Dan y-nya akan mereset kembali, yang asalnya 7 kini kembali menjadi 0 terlebih dahulu, kemudian sampai akhirnya menjadi 7 lagi. Nah, ulangi cara ini sampai nilai x-nya menjadi 7 dan y-nya juga menjadi 7. Nah, sekarang jika diimplementasikan ke dalam program P5JS, maka hasilnya akan seperti gambar pada di bawah ini. Nah, kita akan implementasikan berarti yang pada tabel pertama yaitu x-nya 0, kemudian square x 0, kan tadi square x nilainya 0. Kemudian dikali 50, maka hasilnya 0, ditambah 0 juga, maka tetap hasilnya akan 0. Kemudian square y-nya 0 juga dikali 50, hasilnya 0 tetap, dan ditambah 0, hasilnya tetap 0 juga. Maka nilai awalnya yaitu di sebelah sini. Y-nya di sebelah sini dan x-nya juga pada nilai 0. Kemudian di sini
Y-nya di increment, jadi menambah 1. Berarti X-nya tetap 0, dan di sini Y-nya yang akan bertambah menjadi 1, yaitu square X. Square X-nya adalah 0, dikali 50, tetap hasilnya 0, ditambah 5, 0, ditambah 0, hasilnya 0 juga. Kemudian square Y di sini yang akan bertambah menjadi 1. Berarti square Y di sini akan menjadi 1. Dikali 50, hasilnya akan menjadi 50. Ditambah 50, hasilnya juga akan tetap menjadi 50. Nah, 50 di sini yaitu adalah diameter atau ukuran persegi 4/1-nya di dalam kotak ini, kanvas ini. Nah, maka hasil dari yang X-nya 0 dan Y-nya 1 akan menjadi kotak seperti ini. Kemudian setelah itu ulangi terus sampai X sama Y-nya menjadi 7, maka akan menjadi gambarnya akan menjadi seperti ini karena sudah di looping. Dan hasil akhirnya gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya pada looping circle. Di sini menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan tabel seperti kayak square, yaitu dengan menggunakan fungsi for let circle X sama dengan 0, kemudian circle X kurang dari 8, maka circle X juga akan ditambah atau diincrement. Kemudian for let circle Y sama dengan 0, circle Y kurang dari 8, maka circle Y akan bertambah menjadi 1. Nah, di sini circle X yang asalnya 0 akan berubah menjadi 1 karena diincrement, dan Y-nya akan mereset yang asalnya dari tabel 1 udah 7, kemudian jadi mulai lagi dari awal dari angka 0 sampai 7 lagi. Nah, ulangi cara ini sampai mendapatkan X-nya nilai 7 dan Y-nya juga sampai 7. Maka hasilnya akan seperti ini jika diimplementasikan ke dalam program P5JS yang saya buat. Nah, circle X misalnya kita implementasikan di tabel ini 0, berarti circle X sama dengan 0 dikali 100 sama dengan, berarti nilainya tetap 0 ditambah 50 jadi 50. Nah, jadi posisi awalnya X-nya menjadi di sebelah sini. Kemudian circle Y menjadi 0 juga, dan posisi dikali 100 nilainya tetap 0 ditambah 50, berarti nilainya tetap 50 di sini berarti. Nah, ini diameter atau ukurannya lingkarannya 50. Jadi di sini. Kemudian Y-nya akan bertambah 1. Berarti circle X-nya tetap 50. Terus circle Y-nya yang akan bertambah 1. Berarti 1 kali 100 ditambah 50 berarti jadi 150. Kemudian jadi polanya akan seperti ini. Dan ukuran lingkarannya 50 atau diameternya. Nah, kemudian hasilnya ketika diulangi sampai gini. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang looping point atau bisa disebut dengan titik. Nah, pada codingan ini saya membuat poin X sama dengan 0, poin X kurang dari sama dengan height, poin X ditambah sama dengan 25. Nah, jadi di sini pada tabel ini kita akan menjelaskan yang awalnya poin X adalah 0. Kemudian poin Y-nya juga bernilai 0. Nah, kemudian pada kolom kedua X-nya akan tetap 0 dan Y-nya akan bertambah 25 karena di increment.
Nah, selanjutnya X-nya tetap 0, kemudian yang 25 tadi, poin Y-nya 25, ditambah sama 25, jadi menjadi 50. Nah, sehingga seperti itu cara loopingnya bertambah Y-nya terlebih dahulu 25, dengan bertambahnya 25. Misalnya 25 ditambah 25 jadi 50, kemudian 75 sampai habis sampai ukuran kampasnya yaitu 400 karena saya membuat ukuran kanvasnya 400 kali 400. Nah, kemudian setelah tabel pertama setelah selesai sampai 400, nah di tabel kedua X-nya yang akan berubah menjadi 25 karena di increment. Yang sebelumnya 0 kemudian ditambah menjadi 25 yaitu sama dengan 25. Nah, si Y-nya mengikuti lagi yaitu dengan cara mereset kembali ke 0. Kemudian bertambah 25 Y-nya juga sampai 400 sampai selesai ukuran kanvasnya. Nah, dan ini adalah hasil akhirnya yaitu dengan menggunakan sintak looping point atau titik. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah hasil akhirnya jika disatukan dari looping-looping yang saya buat, yaitu menggunakan square, circle, dan point. Jika disatukan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian hasil persatunya seperti ini, dan ini adalah codingan akhir di V5JS-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.